Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya wa syukran bila nihayah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita belajar, sebelum kita sama-sama mengaji, mari kita terlebih dahulu kita niatkan agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat kita. Dan tentunya apa yang kita peroleh senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dan juga membaca surah Ad-Duha ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengkaji apa yang ada, baik hukum tajwid dan transliterasi terjemahan dan juga penjelasan dari ayat yang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. 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 Nah, ini kalau dhad itu ada, kalau menurut Bapak itu DHL ya. Wadduha. Wadduha. Nah, di sini transliterasinya. Ini hak bergaris bawah, ini menandakan tipis ya. Adapun hukum tajwidnya waddu, ini alif lam syam, sia ada alif lam ketemu dhad. Nah, alif lamnya enggak jelas. Ini disebut dengan alif lam syam sia. Fathah berdiri ini mad badal. Adapun lam alif ini menandakan waqaf mamnu. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Maksudnya setombak ya. Nah, di sini makna ad-duha itu ada 4 pendapat, yaitu terangnya siang, maksudnya sudah masuk cahaya matahari itu sudah ada, itu dinamakan waktu duha. Ada juga depannya siang, maksudnya depannya siang, sisi paling awal setelah matahari terbit itu depannya siang. Ada juga yang mengatakan awalnya siang ketika matahari mulai meninggi ya, ketika matahari mulai naik itu yang dinamakan duha. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan seluruh waktu siang disebut ad-duha sebelum waktu zuhur. Tapi ada juga yang mengatakan seluruh waktu siang di mana matahari masih bersinar itu disebut dengan ad-duha, waktu duha. Kemudian ayat yang kedua yaitu walaili idza saja. Kalau disambung berarti sama yang awal. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, karena ini ada waqaf mamnu. Maksudnya waqaf mamnu itu usahakan tidak ambil nafas ya. Kalau walaupun dia berhenti hurufnya mati itu tidak ambil nafas. Nah, kita bahas wal-laili. Nah, ini walaili. Kenapa Bapak pakai Y? Karena ya itu biasanya transliterasinya Y. Jadi walaili. Ada juga yang I ya, tapi kalau Bapak pakainya walaili biar lainya ini jelas. Lai bukan laili, ya-nya. Adapun transliterasinya sudah, ini hukum tajwidnya yaitu alif lam syam sia. Walaupun lamnya jelas, tapi memang di sini bukan L-nya matinya, tapi langsung masuk kepada lamnya. Kemudian di sini ada mad layin. Mad layin itu ada fathah ketemu ya mati, atau fathah ketemu wawu mati. Itu dinamakan mad
layyin. Idza saja, ya, idza saja, bukan ija, tapi idza, bukan iza, tetapi idza saja. Nah, di sini mad tabi'i fathah ketemu alif mati. Ini mad badal, ini waqaf mamnu. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ya, kalau terjemahnya. Adapun maksudnya bila malam itu dinamakan malam kalau sudah tenang dan gelap gulita. Karena ketika matahari terbit itu terkadang masih ada berkas sinar ya, yang dinamakan mega ya. Ketika senja itu ada mega merahnya ya. Nah, ketika tenang dan gelap gulita. Nah, menurut Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan Ibnu Zaid serta yang lainnya, ini bila tenang, yang namanya malam telah sunyi itu tenang dan gelap gulita. Biasanya kan kalau udah malam itu hening ya, orang-orang pada istirahat. Sisi lain gulita, maksudnya gulita benar-benar pekat, nggak ada cahaya. Kalau pada saat waktu belum ditemukannya lampu, meskipun sudah ditemukannya listrik seperti sekarang ini, ya banyak ya tempat-tempat yang pekat. Tapi entah mengapa banyak yang suka dengan tempat-tempat yang gelap. Nah, hal ini menunjukkan akan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta dan merupakan bukti yang jelas lagi gamblang. Maksudnya Allah tuh menciptakan berpasangan, ada waktu siang, ada waktu malam, ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, ada hitam, ada putih, ada apa ya, pasangan ya. Kalau dalam ilmu feng shui-nya itu bilang yan dan yin yang, maaf, yin dan yang, itu seperti itu. Adapun makna saja bermakna sakana ya, sakana saja, ini yang ini artinya sakana yang punya dua makna. Satu, ketika malam tenang, atau ketika ada makhluk yang muncul pada waktu malam. Maksudnya hewan-hewan nokturnal ya, yang keluarnya pada waktu malam, itu yang dinamakan malam. Nah, dua ayat ini adalah kalimat sumpah. Mana penunjuknya ini, wa-nya? Tadi kan di depan wadduha ya, kalau Bapak ulang di sini. Nah, ini wa. Wa-nya ini dinamakan wawu kosam ya. Yang di wawunya ini namanya wawu kosam, wawu sumpah ya. Sedangkan jawabnya itu kan ada dua, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Maka jawaban dari kedua sumpah itu ada pada ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka rabbuka. Ya. Matobi'inya mana? Nih, fathah ketemu alif, ro tafhim. Nih, ro-nya berharokat fathah. Wa ma qala. Wa ma qala. Mana matobi'i? Nih, fathah ketemu alif sama mad badal. Nah, di sini al-waqful ula. Makanya tadi yang Bapak praktekkan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu. Adapun artinya, Rabbmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Maaf Bapak kelupaan ya. Di sini mad badal al-waqful ula. Berhenti lebih utama ya. Kemudian artinya Rabbmu tidak meninggalkan engkau ya Muhammad dan tidak pula membencimu, seperti yang dijelaskan di asbabun nuzul kemarin. Itu kan ketika Rasulullah ada yang mengatakan ditimpuk, ada juga yang mengatakan malaikat Jibril tidak turun-turun membawa wahyu, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Itu ada yang mengatakan bahwasanya salah satunya istrinya Abu Sufyan ya,
itu mengatakan bahwa istrinya Abu Lahab ya, yang masih bersaudara dengan Abu Sofyan, itu mengatakan setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Dikatakan Allahnya ya, Allah itu setan oleh yang menghinanya. Dapat seumpamakan seperti itu, maka pada waktu duha turunlah. Nah, ini sebuah jawaban bahwa yang memberikan wahyu itu bukannya setan, yang memberikan wahyu itu memang berasal dari Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan sekedar hawa nafsu, karena kalau hawa nafsu itu berasal dari setan, dari nafsu manusia. Nah, tetapi itu in huwa illa wahyu yuha, dari wahyu yang diwahyukan melalui Allah, oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalimat mawada'aka, ya, Robmu itu tidak meninggalkanmu. Maksudnya Allah tidak meninggalkan Rasulullah sebagaimana orang yang berpisah meninggalkan sesuatu atau meninggalkan barang miliknya, udah ditinggalin begitu, enggak. Ya, tetapi memang kenapa kok wahyu tidak turun? Karena memang belum waktunya untuk turun, ya. Dan kata qala itu artinya abghadha, artinya membenci. Sehingga maksud ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, qalanya di sini maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan, wadda'a, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad ataupun tidak membenci. Ya, tidak membenci, makanya wahyu nggak turun, bukan karena itu, tetapi memang belum waktunya wahyu untuk turun atau firman Allah untuk diberikan kembali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Walal akhiratu. Badal nih. Ra tafhim nih. Khairul laka. Nah, ini kenapa Bapak tulis khairul? Ini L-nya ini masuk ya. Khairul laka. Nah, ini mad layin fathah ketemu ya. Seperti tadi, wal layli. Khair. Fathah ketemu ya itu dinamakan mad layin. Ra-nya ini ra tafkhim karena dhammatain. Nah, di sini ada tanwin ketemu lam, itu dinamakan idgham bila gunnah. Minal ula, minal ula. Alif lam qamariyah nih. Alif lamnya ketemu hamzah. Matobi'i hamzah domah ketemu wawu. Mad badal fathah berdiri, al waqful ula berhenti lebih utama. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Maksudnya apa? Negeri akhirat itu lebih baik bagi Rasulullah juga bagi kita ya, daripada negeri dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini mataul ghurur. Maksud mataul ghurur itu adalah perhiasan kesenangan yang menipu. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, tetapi pada akhirnya dibawa kekayaan itu tidak, ya. Yang dibawa hanyalah amal ibadah kita. Keluarga yang banyak, istri yang cantik, atau suami yang tampan, atau anak-anak yang pintar, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, apakah ikut dibawa ketika kita mati? Tidak. Tetapi yang bermanfaat adalah amal ibadah, termasuk mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh ataupun solihah yang ketika orang tuanya tiada senantiasa mendoakan, minimal setelah sholat 3 kali membaca Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah adalah orang yang paling zuhud. Maksud zuhud ini adalah mengabaikan dunia. Jadi dunia itu dibutuhkan hanya sebutuhnya. Karena mau percaya atau enggak, kehidupan manusia itu ya butuhnya hanya untuk makan. Ya, kalau sekarang mungkin ada beli minum, tempat tinggal. Nah, ketika sudah terpenuhi semua, nah mulailah kesukaan manusia mengumpulkan harta yang akhirnya kadang-kadang menjadi pelit.
karena pelit, tidak mau berbagi. Akhirnya sebagaimana nanti di surah Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka pada suka ngumpulin dunia, nggak sadar tiba-tiba sudah masuk ke alam kubur. Nah, Rasulullah ini lebih memilih Allah ketimbang memilih dunia, karena sempat ditanyakan ketika Rasulullah masih hidup, ya, ditanyakan, disuruh milih usianya antara hidup kekal dunia sampai akhir usia dunia sampai kiamat atau apa. Jadi Rasulullah dibilang, apa, ditanyakan mau hidup sampai kiamat nanti lalu masuk surga langsung atau memilih langsung kembali ke sisi Allah. Maka beliau Rasulullah memilih ya kembali ke sisi Allah, dalam arti karena memang kehidupan akhirat itu lebih hak, lebih benar, dan lebih menyenangkan ketimbang kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Walasawfa yu'tika, ini pakai W. Ya. Yu'tika. TH. Mad lain mana fathah ketemu wawu nanti. Yu'tika matabi'i. Ya. Rabbuka fatardha. Ro tafkhim, mad badal, ya. Ini ro tafkhimnya ada dua, ro di sini, ro di sini. Ro di sini fathah, ro di sini mati tetapi depannya berharokat fathah. Ini al-waqful pula. Dan sungguh kelak Rabbmu, ya, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya, kelak Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat berbagai nikmat. Nah, di antara nikmatnya ada namanya Telaga Kautsar, di mana Rasulullah nanti umatnya adalah umat yang pertama memasuki surga, insya Allah. Rasulullah pun berhak memberikan syafaat dan banyak lagi, ya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah melupakan umatnya. Salah satunya ada namanya Telaga Kautsar, sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meridho terhadap apa yang Allah berikan. Nah, setelah ini seperti biasa, ya, kalian isi evaluasi dan juga sekaligus absen tatap muka. Adapun passwordnya adalah Kautsar. Passwordnya adalah Kautsar. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Serta ingat selalu 3 hal, sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.